Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang Pak Anam banggakan, Pak Anam cintai. Mari sebelum kita bersama-sama belajar, kita untuk berdoa dulu, memohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baiklah anak-anakku, mari kita bersama-sama berniat untuk tholabul ilmi, mencari ilmu. Pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan pelajari pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran yang ke-10. Meneladani Luqmanul Hakim. Siapakah di antara kamu yang ingin masuk surga? Tahukah kamu apa syarat agar kita masuk surga? Kunci surga adalah ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rajin beribadah dan beramal soleh. Jika kamu ingin menjadi penghuni surga, teladanilah para nabi dan orang-orang yang soleh seperti Luqmanul Hakim. Siapakah Luqmanul Hakim itu? Ia bukanlah seorang nabi, tetapi seorang yang soleh yang kisahnya terdapat dalam Al-Quran. Bahkan namanya diabadikan dengan nama surat, yaitu surat Luqman. Anak-anakku yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, untuk kesempatan pembelajaran kita kali ini adalah tentang kisah Luqmanul Hakim. Yang kedua adalah keteladanan Luqmanul Hakim. Pembahasan yang pertama adalah kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim adalah orang soleh yang disebut dalam Al-Quran. Mengenai asal-usul Luqman, terdapat beberapa pendapat ulama. Ada yang berpendapat bahwa Luqman adalah Luqman bin Baura bin Nahur bin Toriho. Sedangkan Toriho adalah Azar, ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian lagi berpendapat bahwa Luqman adalah putra saudari Ayub alaihissalam. Ada lagi yang mengatakan bahwa Luqman adalah sebagai qadhi atau hakim di kalangan Bani Israel. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Luqman adalah hamba sahaya dari negeri Habasah atau Ethiopia. Luqman bekerja sebagai pengembala kambing, namun dia termasuk orang yang arif dan bijaksana, sehingga dia disebut dengan Luqman al-Hakim, artinya adalah Luqman yang bijaksana. Banyak kisah kebijakan Luqmanul Hakim yang diceritakan dalam Al-Quran, terutama yang ditujukan kepada anaknya yang bernama Tauron. Yang pertama, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hai anakku, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Yang ketiga, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia
untuk mengerjakan yang baik dan mencegah yang mungkar. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Yang keempat, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Yang kelima, sederhanalah kamu dalam berjalan dan melunakkanlah suaramu. Anak-anakku yang berbahagia dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pembahasan keteladanan Luqmanul Hakim. Yang pertama, bersikap bijaksana. Bijaksana adalah sikap yang cerdas dan arif dalam menghadapi sesuatu. Orang yang bijaksana tidak mudah marah, tidak cepat tersinggung, dan tidak suka mencela orang lain. Demikian juga Luqmanul Hakim. Ketika banyak yang menertawakan saat bersama anaknya naik keledai, Luqman tidak tersinggung. Dengan bijak dia memberi penjelasan kepada anaknya tentang sikap orang-orang tersebut. Dia mengatakan pada anaknya bahwa kebanyakan orang selalu melihat perilaku orang lain tanpa menyadari perilakunya sendiri, itu benar ataupun salah. Nasihat yang kedua adalah suka memberi nasihat kebenaran. Kewajiban setiap orang Islam kepada orang Islam yang lainnya adalah saling menasihati. Nasihat yang dimaksud adalah nasihat kebenaran dan kesabaran. Nasihat kebenaran artinya memberi nasihat kepada orang lain agar selalu berkata dan berbuat yang benar, atau memberikan informasi tentang sesuatu yang benar. Nasihat kesabaran adalah mengajak orang lain agar tetap sabar menjalani kehidupan. Luqmanul Hakim adalah orang yang suka memberi nasihat kebenaran. Nasihat-nasihat tersebut banyak terdapat dalam Al-Quran. Sebenarnya, nasihat tersebut ditujukan pada anaknya, tetapi dapat digunakan untuk semua umat manusia. Misalnya Luqmanul Hakim menasihati anaknya agar tidak syirik, tidak sombong, taat beribadah, dan hidup yang sederhana. Nasihat berikutnya adalah jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Mempersekutukan Allah artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah. Membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah. Barang siapa yang ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah berbuat zalim yang besar. Zalim adalah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Nasihat berikutnya adalah jangan angkuh dan sombong. Dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Kerjakanlah sesuatu yang baik, misalnya rajin beribadah, berdoa, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, hormat dan patuh kepada bapak ibu guru, rajin ngaji, dan belajar. Demikianlah anak-anakku. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan ilmu, sehingga akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.